warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk pembelajaran dalam memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional yang diampuh oleh dosen Dr. Nurlaili, SE, SH, MKN. Pada video ini, kami selaku kelompok 2 akan menjelaskan mengenai surat perjanjian sewa alat atau bisa disingkat sebagai SPSA antar warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia. Sebelum masuk kepada penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rudolf Haiti dengan NPM 2252035 yang berperan sebagai notaris dengan gelar sarjana hukum dan magister kenotariatan. Selanjutnya rekan saya Tasya Raihan Anissa Putri dengan NPM 2252023 selaku pihak pertama. Dan yang terakhir yaitu Putri Deviana Insti dengan NPM 2252031 selaku pihak kedua. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan beberapa struktur kontrak yang berupa pertama yaitu judul, kemudian identitas para pihak, kemudian pembukaan, selanjutnya ada isi, kemudian penutup, dan yang terakhir adalah tanda tangan para pihak dan saksi. Kita masuk kepada judul kontrak, yaitu surat perjanjian sewa alat atau bisa disingkat sebagai SPSA dengan nomor 001-TRPD-11-2023 pada tanggal 18 November 2023. Kemudian kita masuk kepada identitas para pihak. Pada hari ini, Sabtu tanggal 18 bulan November tahun 2023 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat telah menghadap kepada saya Rudolf Haiti, sarjana hukum, magister kenotariatan di Batam dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini. Yang pertama ada Nyonya Tasya Raihan Anissa Putri, lahir di Johor Bahru pada tanggal 5 Juni 2001, berwarga negara Malaysia, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di perumahan Pelamo Garden, Blok E2, nomor 3B, Kota Batam, dengan nomor paspor 242AE861, dengan email tasyaraihan@gmail.com dan nomor HP 0812 6634 7812. Dalam hal ini bertindak sebagai penyewa yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kemudian yang kedua ada Nyonya Putri Deviana Insti, lahir di Batam pada tanggal 26 Maret tahun 2001, berwarga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di perumahan Anggrek Mas 2, Blok C, nomor 7, Kota Batam, dengan nomor kartu tanda penduduk 217026080001 dengan email putrideviamna@gmail.com dan nomor HP 0813 16 390532. Dalam hal ini bertindak sebagai penyedia alat yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Kemudian kita masuk dalam pembukaan. Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian sewa-menyewa 2 unit alat berat untuk proyek pembangunan jalan tol Batam Center
dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut. Baik, saya akan melanjutkan ke dalam pasal 1 yang pertama mengenai jenis dan tipe alat sewa. Poin 1.1, pihak kedua menyewakan kepada pihak pertama peralatan dengan jenis dan tipe seperti tersebut pada pasal 1.2 beserta dengan operator alat yang berkompeten serta mempunyai SIO atau surat izin operator dari Kemenaker. 1.2 yaitu tabel yang berisi jenis peralatan yang pertama yaitu ekskavator dengan merek Kobelco SK03 tahun 2000 berjumlah 1 unit. Dan yang kedua yaitu jenis peralatan bulldozer merek D7F tahun 2019 berjumlah 1 unit. Sehingga atas kedua jenis peralatan di atas berjumlah 2 unit. Pasal 2 membahas tentang jangka waktu sewa menyewa. Waktu pelaksanaan sewa menyewa adalah pertama, 2.1, jangka waktu pelaksanaan sewa menyewa terhitung sejak alat mulai bekerja di lokasi. Proyek pembangunan jalan tol Batam Center dengan rincian sebagai berikut. Berikut adalah tabelnya. Yang pertama yaitu jenis peralatan ekskavator merek Kobelco, onsite 20 November 2023, periode sewa 20 November 2023 sampai dengan 19 Februari 2024. Dan selanjutnya jenis peralatan bulldozer yang bermerek D7F, onsite 20 November 2023 dengan periode sewa 20 November 2023 sampai dengan 19 Februari 2024. 2.2, apabila peralatan yang disewakan mengalami kerusakan sehingga menyebabkan tidak dapat beroperasi, maka harga sewa tidak dihitung sampai alat dapat beroperasi kembali dengan baik. 2.3, apabila peralatan yang disewakan mengalami kerusakan hingga lebih dari 3 hari, maka pihak pertama berhak meminta pergantian alat dengan spesifikasi minimal sama dengan alat yang disewakan. Dan yang 2.4, apabila dikehendaki adanya perubahan jangka waktu pemakaian armada, maka jangka waktu pemakaian armada tersebut dalam pasal 3.1 di atas dapat dirubah dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa mempengaruhi harga satuan awal. Permintaan perubahan waktu pemakaian armada angkat tersebut harus disampaikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua selambat-lambatnya 3 hari sebelum jangka waktu pemakaian berakhir. Untuk perubahan jangka waktu pemakaian tersebut akan dinyatakan dalam adendum. Pasal 3 yang membahas tentang harga sewa alat dan biaya-biaya lainnya. 3.1, harga sewa menyewa untuk pemakaian peralatan yang dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ekskavator yang harganya 50 juta rupiah, dan selanjutnya bulldozer D7F yang berharga 50 juta rupiah, sehingga atas kedua unit di atas berjumlah 100 juta rupiah. Dan ada tambahan yaitu yang pertama uang makan operator 100.000 rupiah per hari yang dibayarkan langsung ke operator oleh pihak pertama, dan yang kedua yaitu uang lembur operator tidak ada. Pasal 4 yang membahas tentang cara pembayaran. Pembayaran yang dilaksanakan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam surat perjanjian ini ditetapkan sebagai berikut. 4.1, pembayaran sewa alat dilakukan setelah BAPA atau berita acara pemakaian alat ditandatangani kedua belah pihak dan disertai dengan BAP atau berita acara pembayaran, kwitansi, invoice, timesheet, jam operasi alat, kontrak, serta kelengkapan yang diperlukan. 4.2, pembayaran sewa alat mengacu pada jumlah jam kerja yang tertera di timesheet yang sudah ditandatangani oleh pelaksana lapangan. 4.3, pembayaran sewa alat dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua selambat-lambatnya 3 bulan setelah alat onsite dengan catatan berkas tagihan lengkap dan sudah diverifikasi. 4.4, pembayaran dari pihak pertama kepada pihak kedua akan dibayarkan dengan cara transfer atau tunai melalui cek atau giro ke rekening dengan nomor rekening 823-82901-2888 atas nama Putri Deviana Insti di Bank Sentral Asia. Pasal 5 yang membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, dan mutu. 5.1, pihak kedua wajib memenuhi semua persyaratan keselamatan, kesehatan kerja atau K3, lingkungan dan mutu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan atau pihak pertama, dan harus segera melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi atas pekerjaan di lokasi pekerjaan. 5.2, pihak kedua setuju untuk membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan baik dari pekerja-pekerja pihak kedua atau pihak lain atas kerusakan, kecelakaan atau hal-hal lain yang disebabkan oleh kelalaian pihak kedua.
5.3, pihak kedua harus memenuhi peraturan atau perundangan kesehatan, keselamatan kerja atau K3, lingkungan dan mutu yang berlaku di Indonesia. Biaya-biaya yang diperlukan untuk keperluan tersebut di atas menjadi tanggung jawab pihak kedua. 5.4, pihak kedua bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh alat pelindung diri atau APD operator dan alat pelindung kerja. Pasal 6 yaitu mengenai sanksi dan denda. Apabila alat yang dikirimkan tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dan contoh yang telah diserahkan kepada pihak pertama dan telah disetujui oleh pemilik pekerjaan atau owner, maka alat tersebut akan dikembalikan kepada pihak kedua. Dan pada pasal 7, membahas tentang keadaan memaksa atau force majeure. 7.1, keadaan memaksa atau force majeure menurut surat perjanjian ini adalah semua yang terjadi naik langsung maupun tidak langsung di luar kemampuan semua pihak untuk mengatasinya, yaitu peperangan, blokade, huru-hara, pemogokan, dan bencana alam seperti banjir ataupun gempa bumi yang berlangsung menghalangi pekerjaan. 7.2, apabila terjadi keadaan memaksa atau force majeure, pihak kedua wajib memberitahukan kepada pihak pertama selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari sejak tanggal terjadinya force majeure. Dan 7.3, apabila timbul perselisihan antara pihak pertama dengan pihak kedua yang berkaitan dengan atau ditimbulkan karena perjanjian ini, baik selama pelaksanaan atau sesudahnya, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan kedua belah pihak dan segala hasil yang dicapai dari musyawarah tersebut secara hukum bersifat mengikat dan merupakan putusan akhir secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada di pasal 8 yaitu pemutusan perjanjian. Dalam hal pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pihak pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.1 ini, pihak kedua tidak berhak menuntut ganti rugi kepada pihak pertama. Pasal 9 pilihan hukum. 9.1 perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 9.2 apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pertama-tama akan diselesaikan dengan musyawarah menurut ketentuan hukum di Indonesia. Pasal 10 penyelesaian perselisihan. Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka akan diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dengan menggunakan 3 arbiter. Pasal 11, lain-lain. 10.1, perubahan atau adendum terhadap surat perjanjian ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 10.2, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan di kemudian hari terdapat perubahan baik berupa penambahan atau pengurangan pekerjaan, maka hal tersebut akan diatur dan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak. 10.3, bila mana kemudian ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian ini, maka diadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana semestinya. Pasal nomor 12 yaitu pasal penutup di angka 12.1 di mana disebutkan segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak dan ditegaskan dalam adendum perjanjian atau berita acara yang mengikat kedua belah pihak. 12.2 Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam 2 rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kita masuk di bagian terakhir yaitu bagian penutup. Demikianlah akta ini dibuat dan diresmikan di Batam pada hari dan tanggal seperti di atas, dengan dihadiri oleh Nona Salsabila, sarjana hukum, magister kenotariatan, lahir di Surabaya pada tanggal 2 April tahun 1998, dan Nyonya Erna Ekawati, sarjana hukum, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 10 Mei 1977. Keduanya merupakan pegawai notaris dan bertempat tinggal di Batam, Komplek Ruko Grand Niaga Mas, Blok B1, nomor 6 sebagai saksi-saksi. Setelah akta ini oleh saya selaku notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya selaku notaris. Kita masuk kepada tanda tangan para pihak dan saksi.
Demikianlah video ini hanya video pembelajaran semata sehingga perjanjian kontrak ini menggunakan nama-nama para pihak yang tidak berkaitan dengan perusahaan tertentu. Isi kontrak perjanjian pada kontrak komersial internasional ditulis dalam bahasa Inggris ataupun bahasa yang disepakati oleh para pihak, dan kami memohon maaf jika terjadi kesalahan dalam isi video pembelajaran ini. Terima kasih.